Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Erwin Armanda dengan NIM 19622008. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang Total Quality Management pada mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pembimbing Bapak Nopi Chandra Saputra, SEMAK, di kelas Akuntansi Pagi 1. Baik, adapun topik pembahasan pada video ini ada 5. Yang pertama, pengertian Total Quality Management. Yang kedua, unsur-unsur utama Total Quality Management. Yang ketiga, prinsip-prinsip Total Quality Management. Yang keempat, manfaat penerapan Total Quality Management. Dan yang kelima, penerapan Quality Management di perusahaan. Baik, langsung saja kita masuk kepada topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Total Quality Management. Total Quality Management dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian, serta kepuasan pelanggan. Yang kedua, sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, Total Quality Management dapat diartikan juga sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Pengertian lain dikemukakan oleh Dr. Randes M.N. Nasution, mengatakan bahwa Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. 2. Unsur-unsur utama Total Quality Management. Yang pertama, itu ada fokus pada pelanggan. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerja sama tim. Yang keenam, perbaikan sistem secara berkesinambungan. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, kebebasan yang terkendali. Yang kesembilan, kesatuan tujuan. Dan yang kesepuluh, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Yang ketiga, prinsip-prinsip Total Quality Management. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan prinsip-prinsip Total Quality Management. Salah satunya adalah Bill Kraus, mengatakan bahwa program Total Quality Management harus mempunyai 4 prinsip bila ingin sukses dalam penerapannya. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Program Total Quality Management harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas dan berorientasi pada kualitas dalam semua kegiatannya sepanjang program, termasuk dalam setiap proses dan produk. 2. Program Total Quality Management harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat dalam memberlakukan karyawan, mengikutsertakannya, dan memberi inspirasi. Yang ketiga, program Total Quality Management harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat, terutama di garis depan, sehingga antusiasme, keterlibatan, dan tujuan bersama menjadi kenyataan. Yang keempat, program Total Quality Management harus diterapkan secara menyeluruh, sehingga semua prinsip, kebijaksanaan, dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisasi. 4. Manfaat penerapan Total Quality Management. Menurut Hessel,
Manfaat penerapan total quality management bagi perusahaan atau organisasi adalah: 1. Proses desain produk menjadi lebih efektif yang akan berpengaruh pada kinerja kualitas, yaitu keandalan produk, produk fitur, dan serviceability. Yang kedua, penyimpangan yang dapat dihindari pada proses produksi mengakibatkan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar, meniadakan pekerjaan ulang, mengurangi waktu kerja, mengurangi kerja mesin, dan menghemat penggunaan material. Yang ketiga, hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif bagi kinerja organisasi, antara lain dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat, serta mengantisipasi perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas, rasa bangga bekerja sehingga akan bekerja secara optimal, perasaan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi. 5. Penerapan total quality management di perusahaan PT Samsung Electronics Indonesia. Perusahaan PT Samsung Electronics Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri alat elektronik, yang dalam pelayanannya menetapkan sebuah sistem manajemen yang dinamis, terfokus dalam 3 prinsip dasar: efisiensi, di mana perusahaan yakin dengan evaluasi program secara berkelanjutan, dan pengembangan. PT Samsung Electronics Indonesia mampu memenuhi keinginan pelanggan. Reliability, di mana perusahaan akan memastikan pekerjaannya akan selesai dengan benar dan tepat waktu, dimanapun pelanggan menginginkannya. Economic solution, di mana melalui pengalaman yang panjang, PT Samsung Electronics Indonesia mampu memberikan servis yang baik dengan biaya yang terjangkau. Penerapan awal total quality management berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Interaksi total quality management dan sistem reward berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sementara interaksi total quality management dan sistem pengukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Kinerja manajerial pun dalam perusahaan sangatlah penting. Kinerja manajerial adalah kinerja individu, anggota, organisasi dalam kegiatan manajerial antara lain perencanaan, investigasi, koordinasi, pengaturan staf, negosiasi, dan lain-lain. Pencapaian tingkat kualitas bukan merupakan hasil penerapan cara instan, jangka pendek untuk meningkatkan daya saing, tetapi pengimplementasian total quality management mensyaratkan kepemimpinan yang kontinus. Keberhasilan suatu organisasi tidak bisa dilepaskan dari peranan pemimpin dalam organisasi tersebut. Kepemimpinan merupakan kunci utama dalam manajemen yang memainkan peran penting dan strategis dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pemimpin merupakan pencetus tujuan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan seluruh sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kepemimpinan manajerial dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Oleh sebab itu, pemimpin suatu organisasi perusahaan dituntut untuk selalu mampu menciptakan kondisi yang mampu memuaskan karyawan dalam bekerja, sehingga diperoleh karyawan yang tidak hanya mampu bekerja, akan tetapi juga bersedia bekerja ke arah pencapaian tujuan perusahaan.
Itulah materi yang dapat saya jelaskan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.